60 juta. Uangnya sudah dikembalikan sekarang? Sudah dikembalikan. Ke saudara? Iya. Semuanya? Iya. Fakta ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang pada Jumat lalu. Pesohor media sosial Rachel Fenya mengaku memberikan uang sebesar 40 juta rupiah kepada seseorang bernama Ovelina Pratiwi supaya bisa lolos dari kewajiban karantina sepulang dari Amerika Serikat. Ovelina merupakan pegawai Sekretariat Jenderal DPR yang diperbantukan di protokol Bandara Soekarno-Hatta. Dalam persidangan, Ovelina mengaku uang 40 juta rupiah itu diminta oleh Satgas atau sebesar 10 juta rupiah per orang. Meski demikian, Ovelina, Rachel Fenya, dan 2 orang terdakwa lainnya lolos dari jeratan hukuman penjara dan hanya dikenai denda sebesar 30–50 juta rupiah. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan kasus suap terkait karantina baru kali pertama terjadi. Ia menegaskan akan ada sanksi yang tegas jika ditemukan lagi anggota Satgas yang terlibat praktik kong-kali-kong seperti itu. Tinggal bagaimana implementasi dari aturan ini. Tentunya oknum-oknum yang terlibat akan juga mendapatkan sanksi baik secara tentunya administrasi dalam hal kepegawaian dan dalam hal mungkin tindak pidana kalau memang ini melanggar masalah aturan pidana. Nah, selain suap yang dilakukan oleh Rachel Fenya dan melibatkan sejumlah anggota Satgas karantina, sejatinya ada fakta lain yang dilakukan oleh sejumlah penumpang pesawat dari luar negeri untuk mengakali aturan karantina. Di antaranya adalah untuk dapat menjalankan masa karantina di Wisma Atlet Pademangan ataupun juga di Rumah Susun Pasar Rumput yang biayanya ditanggung oleh negara. Padahal sesuai dengan aturan di Surat Edaran nomor 23 tahun 2021 dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, hanya ada 3 klasifikasi masyarakat yang diperbolehkan karantina di fasilitas negara, yaitu pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar atau mahasiswa, dan yang terakhir adalah pegawai negeri sipil yang baru menjalankan tugas di luar negeri, itu pun syaratnya harus diberikan izin langsung dari BNPB. Hal ini dibenarkan oleh Dan Satgas Bandara Soekarno-Hatta, Letkol Agus Listiono pada Rabu pagi. Dalam sehari ada 30–70 penumpang pesawat dari luar negeri yang meminta karantina di fasilitas negara, meski bukan golongan yang diperbolehkan. Ironisnya, Satgas kerap memberikan diskresi atau keringanan terkait lokasi karantina ini. Alasannya klasik, tidak punya uang, tidak punya biaya hotel mahal. Hal tersebut kami lihat dari jenis paspornya, dia sering ke luar negeri, seyogianya bisa membayar hotel. Pertimbangannya karena memang tidak mau sama sekali daripada kita ada friction, namun itu punishment saya atau aturan saya, penumpang tersebut harus menunggu sampai selesainya penumpang yang normatif. Dalam aturan adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 23 tahun 2021, setelah melalui sejumlah pemeriksaan dan tes PCR, penumpang pesawat dari luar negeri baik WNI maupun WNA harus menjalani masa karantina selama 10 kali 24 jam. Sementara warga negara Indonesia yang bepergian atau transit di 11 negara, diantaranya Afrika Selatan dan Hong Kong, harus menjalani karantina selama 14 hari untuk pencegahan masuknya virus corona varian Omicron yang kini sudah terdeteksi di 45 negara. Mahardika Utama, Indra Raharja, Tangerang, Banten.